Bismillahirrahmanirrahim. 10 Juli 2025 kita berada pada ruas jalan Gele Salati lewat di depan Madrasah Alia Negeri. Saat ini saya berada di jembatan di ujung desa Onemai. Nah, ini sebuah problem yang cukup penting untuk dibahas. Aroma yang tidak sedap. Nah, ini saya berada di ujung selatan desa Onemai pada ruas jalan Onemai Salati atau Gele Salati melintas di depan jalan setapak kerabat beton melintasi depan Madrasah Alia Negeri. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan mencoba menuju ke desa Salati, desa Beringin, dan entah sampai desa mana. Jalan-jalan sambil cari penjual ikan. Tadeo, keliling-keliling foto, ada orang jual ikan. Oh, siap. Wih, luar biasa ya. Jalan poros Gele Salati Beringin lewati depan Madrasah Alia Negeri yang kasihan setapaknya sudah mulai bolong-bolong. Ya, inilah akses satu-satunya lewat darat pada ruas Gele Salati. Wah, motor saya ini macet-macet ini. Boy, kenapa ini? Aduh. Motor sudah mulai bermasalah. Saya sudah berada di depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Saya akan menyusuri setapak rabat beton ini yang sudah cukup lama tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Apalagi provinsi, karena memang di Pulau Taliabu tidak ada ruas jalan provinsi. Sejak tahun 2003 atau 2005, Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Sampai hari ini, Taliabu sudah merupakan daerah otonomi baru yang mandiri, terpisah dari Kepulauan Sula sejak tahun 2013. Ternyata tidak ada jalan yang berstatus jalan provinsi di Pulau Taliabu. Mengapa demikian? Karena ternyata dua kepala daerah yang berkuasa selama masing-masing 2 periode, seluruhnya 4 periode, tidak pernah ada penyerahan status jalan kabupaten ke jalan provinsi atau jalan non status menjadi jalan provinsi. Tidak pernah ada. Nah, apa yang terjadi ketika Gubernur Sherly Juanda menjadi Gubernur Maluku Utara? Beliau tidak bisa membangun jalan provinsi di Taliabu, tidak bisa mengalokasikan anggaran jalan provinsi di Taliabu. Padahal saat ini setiap kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara
masing-masing mendapatkan ruas jalan provinsi, bahkan ada yang lebih 100 km. Ya, boleh jadi ada yang mendekati 200 km. Di Taliabo 1 meter pun tidak ada. Karena selama masa kekuasaan dua bupati yang berasal dari satu famili kakak beradik, satu marga, satu bapak, satu mama itu tidak menyerahkan jalan Taliabo ke Provinsi Maluku Utara. Nah, inilah resikonya. Jalanan kita berlumpur. Ya, berlumpur. Saya sudah berada di ujung desa Salati sebelah utara. Ya, dan saya akan menyusuri jalan rabat beton yang mangkrak. Sejak tahun 2022 jalan ini mangkrak. Ya, dianggarkan tahun 2022, ya terhentinya mungkin di awal 2003 atau akhir 2003. Sampai hari ini tidak jalan lagi, macet. Macet total. Ya, yang dikerjakan 100% cuma sekitar 100 meter lebih saja depan SMP. Lalu konstruksinya juga ini tidak memuaskan. Andai kata konstruksinya berupa timbunan dramato baru di lapen saja, itu sudah jauh lebih baik daripada ini rabat beton mangkrak ini. Ya, moga-moga DPRD Pulau Taliabo yang saat ini dan Bupati ya mempercepatlah proses pekerjaan rabat. Keliling-keliling dulu. Siapa tahu ada orang jual ikan, tiada ikan ini. Kau ada loh. Ya, kita lanjut. Andai kata DPRD Pulau Taliabo dan Bupati yang baru ini membangun jalan dengan konstruksi lapen atau timbunan dramato saja, itu sudah jauh lebih baik daripada rabat beton mangkrak macam ini. Konstruksi model ini berapapun anggarannya akan macet saja, kalau cara kerjanya macam ini. KBI kita saat ini akan menuju ke Desa Beringin Jaya. Tadi saya berada di Desa Salati, depan Masjid Al-Hijrah, Desa Salati. Satu-satunya masjid yang berada di depan jalan poros. Tadeo, kedeng-kedeng. Ya, semakin senja, semakin redup. Kita masih menyusuri jalan tanah yang bercampur telaga di ruas Salati Beringin atau Nggele Beringin. Nggele nama ibu kota kecamatan di wilayah Kecamatan Taliabo Barat Laut, yang merupakan kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabo. Jadi ibu kota Kabupaten Taliabo namanya Desa Bobong. Nggele itu adalah kecamatan tetangga terdekat ke arah utara dari kota Bobong atau Desa Bobong. Akan tetapi Bobong Nggele yang cuma 26 kilo, aksesnya seperti yang kita lihat di dalam video ini. Kenapa motor? Macet tidak? Nah. Ini kita sudah berada di
dekat sebuah deker. Dekernya tinggi dibuat, tapi tidak dalam dia punya lintasan air. Ya, pada akhirnya kalau hujan ini atau banjir, air tidak lewat deker, tapi dia lewat jalan raya ini. Mengapa demikian? Karena dasar deker yang menjadi saluran air atau gorong-gorong tadi tidak digali kasih dalam. Tidak digali kasih dalam. Jadi kalau hujan ini air di atas, dan memang tidak ada got juga, tidak ada aliran drainase, aliran air yang dibuat di sebelah kiri jalan saya ini. Di jalan saya lewat ini harusnya ada got di sebelah kiri ini. Nah, supaya air tidak naik di tengah jalan ini. Tapi gotnya harus permanen dan jalannya juga harus secepatnya diaspal lah. Ya, APBD ratusan miliar kok. Masa anda bisa aspal jalan cuma 3 km dari Beringin ke Gele. Dan kalau bisa, Bupati Pulau Taliabu itu jangan membiasakan diri untuk menetap di Jakarta. Ya, tolong kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegur setiap bupati di Indonesia ini untuk di absen di kantornya. Itu tidak boleh dia tinggalkan ruangan kantornya itu lebih dari seminggu atau lebih dari 2 minggu lah, dan harus lebih banyak turun ke desa-desa mengontrol perkembangan pembangunan di desa-desa. Iya, jangan dibiarkan pembangunan ini seperti ini bentuknya, karena ini sangat menyengsarakan masyarakat. Ada yang kaum pambuk itu sagua. Oh, ya, sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, baik di Maluku Utara maupun di Sulawesi Tengah. Cuma di zaman ini orang lebih banyak mengkonsumsi nasi. Ya, terjadi pergeseran budaya dalam hal makanan. Ya, saya sudah berada di sebuah tempat yang di tengah jalan ada perkebunan kelapa dan pisang. Ini perkebunan kelapa dan pisang di tengah jalan pada poros Beringin Salatin Gelelede. Oke, kita lanjut lagi perjalanan sambil mencari ikan. Kita melihat kondisi sudah berapa hari tidak ada yang jual ikan, jadi kita harus keliling-keliling siapa tahu ada orang jual ikan. Ya, beginilah wujud jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebuah kabupaten yang kaya dengan hasil hutan, kaya dengan hasil tambang, tapi infrastrukturnya seperti yang ada di dalam video ini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang pasti, inilah wujudnya. Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Seakan negeri ini tidak berpemerintahan, tidak bertuan. Seakan negeri ini tidak ada pengurus. Ya, ternyata otonomi daerah ini justru membuat masyarakat sengsara, bukan membuat masyarakat berbahagia atau sejahtera. Ini kita lihat anak-anak perempuan naik motor di jalan lumpur. Ya. Harusnya para pejabat itu membayangkan bagaimana kalau anaknya yang seperti ini.
yang jalan di lumpur begini. Nah, inilah egoisme yang nyata di dalam kehidupan hari ini. Dari mana? Bobong. Ya, mantap sekali. Inilah egoisme di mana ada sekelompok orang yang berkuasa, memegang jabatan, mengendalikan APBD, tapi mereka hanya mensejahterakan keluarganya dan membiarkan orang lain sengsara. Ya, kita harus berhenti dulu berhubung ada yang sedang melintas di jalan yang berlumpur ini. Ya, seringkali kita melihat ada bapak, ibu, dan anak-anaknya yang masih kecil jatuh tersungkur di lumpur-lumpur ini. Dan para penguasa daerah tidak merasakan hal itu karena mereka menetap di Jakarta. Tinggal di ibu kota negara yang segalanya sudah siap. Ya, mohon jadi perhatian kepada pemerintah pusat agar bupati-bupati yang menetap di Jakarta itu segera diberhentikan dari jabatannya. Harus diabsen, tidak boleh lebih dari seminggu meninggalkan kantor. Nah, 3 kali meninggalkan tugas itu harus diberhentikan dari jabatannya, jangan menyengsarakan masyarakat. Kita harus lanjut. Kalau kita menunggu ini, tidak tahu kapan kita bisa lewat ini. Aduh, terpaksa saya harus injak PC. Ya, aduh, kasihan. Inilah yang dirasakan oleh warga Pulau Taliabu setiap saat. Ya. Dan para pemangku jabatan, para penguasa daerah ini, mereka enjoy. Ada yang tinggal di Jakarta, ada yang di rumah mewahnya di ibu kota dengan menggunakan kendaraan mewah. Mereka melakukan pengadaan mobil 4x4 4x4 agar tidak merasakan lumpur. Ya, ada niat supaya mereka melestarikan jalan lumpur ini sebagai tempat bermain off-road. Ya, indikasinya adalah mereka mengadakan mobil 4x4 4x4 Hilux tipe G double cabin. Mobil itu mahal. Tipe mobil 4x4 double cabin itu, atau mobil jenis apapun, kalau dia sudah 4x4 4x4 sistem transmisi double gardan, maka kendaraan itu mahal 2 kali lipat dari harga kendaraan biasa. Ya, contoh misalnya mobil 4x2 atau 4x2, ya kan, tipe 4x2, mobil Ras atau Terios, yang 4x2 itu harganya 400-an juta. Kalau double gardan Hilux itu bisa 600 juta atau 500 juta, mahal sekali. Kita masih di ruas jalan Beringin Salak yang banyak kolam-kolamnya dan banyak lumpurnya ini. Ya, seperti ini kondisinya. Di tempat ini agak berkurang lumpurnya karena pernah diisi damato, tapi tipis. Hanya agak tebal di depan saya ini ada tempat yang di damato agak tebal, tapi tidak jauh, mungkin cuma sekitar 20 meter. Padahal material damato itu ada banyak di Taliabu, di Pegunungan Bakung, Desa Meranti Jaya, kurang lebih hanya 5 km dari rumah tempat tinggalnya para kepala daerah, para pimpinan OPD di Pulau Taliabu. Ini medan yang di damato agak tebal. Ini.
Ini contoh tempat yang pernah di Damato. Andai kata di Damato seperti ini, tebal 50 cm keliling tali abu, atau biar tipis, yang penting di mana medan yang mudah berlumpur, dilapis sampai 1 meter bila perlu. Maka insya Allah tidak akan ada lagi jalan peci di tali abu. Walaupun tidak di aspal, masyarakat tali abu tidak begitu muluk-muluk mengharapkan sesuatu dari pemerintah daerah. Mereka hanya mengharapkan minimal jalannya tidak sulit, tidak menderita. Saya sudah berada di jembatan air beringin, ya. Dan akan saya coba terus sampai di ibu kota kabupaten, di Bobong. Dari mana? Iya. Nah, ini ada kolam lagi di sebelah selatan jembatan beringin ini. Kita harus masuk kolam lagi. Aduh, ya begitulah keadaannya. Suasana makin redup menjelang maghrib, dan kita masih berada di jalan Poros Beringin Bawang. Nah, di depan ini ada tempat yang berkolam, yaitu lintasan air beringin di kala hujan deras atau di kala banjir. Jadi, tadi saya lewati jembatan beringin. Nah, di depan ini ada lintasan luapan. Jadi kalau banjir besar dia meluap di situ. Nah, dan itu harus dinormalisasi agar tidak merusak jalanan. Nah, kalau kolam ini genangan air di jalan yang hanya cukup 1-2 drum truk isi Damato, itu akan hilang itu genangan lumpur itu. Akan tetapi sayang, sampai detik ini tidak ada upaya yang serius dari pemerintah daerah kita. Pak Imam Masjid Desa Beringin Jaya. Saat ini kita masih menyusuri jalanan yang berliku, jalanan yang sengsara. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang tadi berlumpur. Ini sudah pernah diaspal lapen, cuma sudah berlubang-lubang. Makanya jadinya berliku, karena kita harus belok-belok menghindari lubang yang berkolam-kolam itu. Bukan jalannya yang berliku-liku, lubang itu membuat kita harus berliku-liku. Nah, disinilah yang merupakan tempat luapan air Beringin Jaya. Nah, sini luapan air Beringin Jaya ini. Cuci motor kah? Asik. Ini telaga yang dikala hujan deras ini banjir dan menutupi seluruh badan jalan di sekitar sini. Dari tempat ini sekitar 100 meter ke sana tenggelam. Karena tempat ini tidak digali, tidak dinormalisasi, dan tidak dibangun jembatan. Akhirnya masyarakat bangun jembatan darurat seperti ini. Tolong menjadi perhatian kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk segera memikirkan tempat ini. Tolonglah secepatnya, jangan biarkan masyarakat menderita dalam waktu yang berkepanjangan. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan melintasi jembatan terindah se-kawasan timur Indonesia. Oke, saya duluan nih. Boy, mina yung panana. Hehehe. Iya. Ini juga telaga. Kalau hujan ini tenggelam ini. Dalam sekali di sini. Nah, sekarang saya akan coba melintas. Nah, dia agak dangkal karena sudah beberapa hari ini curah hujan berkurang. Nah, jadi
Saya coba melintas di sini karena curah hujan berkurang. Nah, di sini berkolam-kolam ini, berkolam-kolam jalannya ini. Ya. Padahal ini obatnya ini cuma Damato saja. Ini Damato satu kubangan lumpur bagaikan kubangan kerbau ini. Tiap kubangan ini satu truk dam ini isi Damato putih. Oh sudah, alhamdulillah itu, alhamdulillah. Kita harus antri ini kalau ada kendaraan yang melintas. Ya. Beginilah nasib masyarakat. Ayo lanjut. Ya, kita masih berada pada poros beringin bawah dikala matahari sudah perlahan akan tenggelam. Perjalanan kita di sore ini sebenarnya hanya tujuannya keliling-keliling. Siapa tahu ketemu dengan orang yang jualan ikan ini, karena sudah berapa hari tidak jual. Saya rencana tembus Bobong sore ini kalau bisa untuk ke pasar ikan, tapi ini kayaknya tidak sempat ini karena sudah makin redup matahari. Tiba di pasar Bobong ini bisa jadi sudah malam. Kira-kira bagaimana? Lanjut apa tidak ini? Sepertinya saya harus balik aja ini. Saya harus balik karena kalaupun lanjut ini tiba di Bobong sudah malam, pasar sudah tutup. Ya, banyak kendaraan di sore ini yang melintas. Kita sudah berada di seputaran Liandata, Desa Tua. Tapi nampaknya saya harus balik karena sepertinya sudah mau malam. Malam, jadi kita pulang ke Gele, balik ke Desa Gele, melintasi jalan yang sama, Jalan Derita. Ya, kita melintasi Jalan Derita, Jalan Sengsara, Jalan Rakyat Indonesia di Pulau Taliabu, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Provinsi Maluku Utara. Ya. Jadi ada berapa kecamatan? Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur. Balik bawang? Oke. Ya. Saya ulang lagi, ada berapa kecamatan yang belum ada jalan aspalnya itu, yaitu Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Pancadu, Kecamatan Taliabu Timur Selatan atau Samuya, Kecamatan Taliabu Timur Selatan atau Loseng, Kecamatan Taliabu Timur atau ibu kotanya Samuya. Ya, mungkin sebagian Kecamatan Taliabu Utara juga belum semua diaspal jalan porosnya. Jadi ada 7 kecamatan, tapi yang parah itu ada 6 kecamatan. 6 kecamatan ini sebagian kasihan masih hutan. Seperti Taliabu Selatan, Taliabu Timur Selatan. Nah itu. Dari Timur Selatan ke Kecamatan Pabona, Kecamatan Pabona ya. Nah itu jalannya sebagian hutan.
Saya pernah melintas dari Desa Tabona ke Kabuno, ya lewat hutan kita, lewat di kebun-kebunnya masyarakat, di bawah-bawah pohon kelapa. Padahal sebenarnya seluruh jalan antar desa di Pulau Taliabu itu ada jalan yang lewat pegunungan, jalan yang dibangun oleh perusahaan kayu logging. Nah, saya dapat informasi dari mereka-mereka yang pernah kerja di perusahaan logging di Taliabu Selatan. Bahkan ada jalan logging yang memotong dari pantai utara ke pantai selatan, dari Desa Tikon tembus ke Muara Air Lipomo di sebelah timur Desa Kawalo. Ada yang bisa dikembangkan menjadi areal transmigrasi untuk menjadi penyandang pangan di Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, tapi sampai hari ini tidak dilakukan itu. Ya. Ya, ada yang masuk ke lewat jembatan, ada juga yang tidak mau lewat jembatan. Ini kita mau cuci motor tapi ya masih mau lewat jalan PC lagi ya. Terus kita lanjut saja dulu. Tidak perlu cuci motor. Ya, kita masih pada poros Bawang Beringin Salat Inggil. Ini masih ada bekas jalan lapen. Ini sebenarnya biar cuma lapen seperti ini untuk Pulau Taliabu sudah alhamdulillah ini dibanding sama sekali tidak ada. Cuma tolong diperhatikan kalau sudah lubang, tolong ditimbun kembali baru dilapin lagi. Biar cuma lapin-lapin saja seluruhnya. Yang penting keliling Pulau Taliabu terhubung dengan jalan darat yang bisa dilalui oleh kendaraan secara normal, secara sehat, secara manusiawi. Janganlah para top leader pimpinan daerah justru sibuk dengan hilir mudik ke Jakarta, tidak menyibukkan diri hilir mudik keliling pedesaan di Pulau Taliabu yang masih serba kekurangan ini. Bila perlu anggaran perjalanan dinas itu dihilangkan dulu lah. Gunakanlah anggarannya untuk beli tanah Kamato, untuk menimbun jalanan di Pulau Taliabu. Ya, suasana makin redup, matahari perlahan akan tenggelam, dan kita harus segera balik karena malam akan segera tiba. Perjalanan kita di hari ini akan segera diakhiri di Desa Ngele. Kita masih melintasi beberapa kolam bebek, kolam kerbau pada jalan poros Beringin Salati. Ini saya akan mendaki tanjakan Desa Beringin Jaya. Santai! Luar biasa. Ya, saat ini kita masih berada di poros Beringin Salati, jalan sengsara, jalan derita, yang sampai detik ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Tempat ini meskipun cuma ditaruh Damato,
di Timun Damato baru digrader di Walas. Lalu diperhatikan tiap kali ada kerusakan, kirim 1 dump truk, 2, 3 atau 10 dump truk, isi di mana medan yang berlubang, lalu digrader Walas. Jadi pemerintah daerah harus punya motor grader dan Walas serta dump truk minimal 3 unit atau 10 unit kalau bisa untuk merawat jalanan. Jangan nanti harus ada anggaran, harus diswadaya. Ya, mohon kepada pemerintah daerah Pulau Taliabu untuk menswadaya tempat ini. Ya, atau tidak provinsi juga bisa, harusnya bisa. Jadi provinsi menyiapkan 1 set alat berat, minimal grader, eksavator, dump truk untuk ditempatkan di kabupaten-kabupaten yang seperti Pulau Taliabu, di mana pemerintah daerahnya tidak produktif dalam merawat jalan raya antara kecamatan dan jalan raya di dalam desa. Jadi PU provinsi harus terlibat aktif di daerah-daerah yang tertinggal jauh, ya, supaya roda ekonomi itu bisa berjalan normal. Nah, lalu mulai adakan kegiatan pemberdayaan ekonomi di desa-desa yang tertinggal seperti Pulau Taliabu. Ya, bagaimana supaya para pedagang itu bisa survive, bisa maju, diberikan pembinaan, diberikan arahan untuk bisa mandiri dan bisa berkembang. Ini kita kembali ke jalan lumpur, poros, beringin, salat. Kita hampir jatuh berhubung licin luar biasa. Inilah penderitaan warga Pulau Taliabu di setiap saat dikala melintas di genangan lumpur ini. Ini hanya butuh Damato kurang lebih 10 truk di sini, atau taruhlah 20 truk dihamparkan, di grader, di Walas, selesai urusan. Tapi apalah daya, tangan tak sampai. Para pimpinan daerah kita lebih banyak di Jakarta daripada di daerah, utamanya bupati. Ya, utamanya bupati. Yang lainnya itu mungkin hilir mudik, perjalanan dinas, kemungkinan seperti itu. Ya, atau boleh jadi mereka santai-santai di ibu kota sana dengan mobil-mobil mewah yang dibeli menggunakan APBD juga. Misalnya Toyota Rush, Terios, itu yang murah. Yang mahal adalah double cabin Hilux tipe G4x4 yang mereka beli dengan APBD per unit sekitar 600-an juta. Mohon maaf kalau saya salah sebut, berhubung mereka juga tidak membagi informasi yang pasti. Padahal mestinya setiap penggunaan APBD itu dibagi di WhatsApp group atau dibagi di media-media untuk diketahui oleh para pemilik APBD. Pemilik APBD itu setiap daerah adalah rakyat Indonesia. Iya, karena setiap person dari penduduk ini membayar pajak. Iya. Melalui apa? Melalui baju yang mereka beli, melalui handphone yang mereka beli, melalui pulsa handphone mereka, melalui kendaraan yang mereka gunakan. Kendaraan yang mereka gunakan itu, setiap pembelian kendaraan itu ada pajak. Iya, kepada seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia harus tahu dan sadari bahwa setiap kendaraan yang dijual resmi itu ada pajaknya. Tapi pemerintah tidak puas dengan pajak itu, dia memungut pajak progresif yang dibayar tiap tahun. Ya, padahal ini negara yang kaya, dan Pulau Taliabu juga ini adalah pulau yang kaya. Di sini ada hasil hutan yang melimpah, dan ada
tambang biji besi dengan kapasitas produksi mencapai 4 juta ton. Potensinya ya, potensinya 4 juta ton. Ya kalau berkurang ya karena mereka tidak melakukan pengolahan secara maksimal. Nah, mungkin harga biji besi lagi berkurang atau ada kendala lain. Tapi mereka mampu memaksimalkan produksi mencapai 4 juta ton. Itu baru 2 perusahaan yang operasi. IUP, izin usaha pertambangan yang terbit untuk kawasan Pulau Taliabu ini, saya dengar kabar sudah lebih dari 20 IUP, kalau tidak salah 22 IUP. Ya, atau 23 IUP atau 24 IUP, 20-an IUP lah. Sekitar itu. Ya, andai kata 20 IUP itu beroperasi dengan kapasitas masing-masing 2 juta ton, ya berarti sekitar 40 juta ton per tahun. Itu luar biasa kapasitas produksi biji besi di Pulau Taliabu yang harusnya itu berdampak pada kesejahteraan rakyat. Minimal per penduduk itu dikasih insentif minimal 20 juta per 1 KTP di Pulau Taliabu dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, agar rakyat kita bisa berkembang, bisa maju. Ya, roda ekonomi bisa berjalan dengan baik, daya beli masyarakat bisa meningkat. Itulah pentingnya insentif 20 juta per bulan kali seluruh pemilik KTP Pulau Taliabu. Ya, yang menetap di Pulau Taliabu. Seperti itu. Dan punya rumah di Taliabu. Ya minimal menetaplah KTP Taliabu. Kenapa motor? Oh. Oh iya. Ya begitulah, cuci kaki di tengah jalan. Kita kira motornya rusak. Parkir di tengah jalan. Ya, karena kondisinya kasihan seperti ini. Jalan yang berlumpur. Ya. Kalau misalnya kabupaten ini tidak punya potensi alam, tapi yang andai kata kabupatennya tidak punya potensi alam, maka wajarlah kalau jalannya berlumpur. Tapi ini kaya dengan hasil hutan dan hasil tambang. Ya hamu, ini mau kerakang. Kita sudah berada di Desa Salati dengan jalan yang menggunakan sistem flyover. Ini bukan flyover sebenarnya. Di jalan rapat beton dengan konstruksi gagal produksi dan mangkrak. Ya, seperti ini di sini. Ada jembatan Desa Salat. Nah, ini jalan rapat beton mangkrak. Rapat beton mangkrak Desa Salati. Permisi. Jalannya tapi ya kerakau. Jalannya loncat-loncat. Ya. Jadi video ini bergetar. Itu bukan sengaja digetarkan, tapi karena jalannya tidak rata sehingga kendaraan jalannya bergetar. Subhanallah.
kapankah negeri ini akan berubah dan menjadi seperti daerah lain yang jalannya manusiawi. Ini jalan seperti ini bukan jalan manusia, ini jalannya hewan sebenarnya ini. Hanya kerbau yang cocok di jalan lintasannya seperti ini. Ya, jalan dengan tipe ini cocoknya kerbau, bukan manusia. Ya, tolonglah. Ini jalan menuju ke Gele juga. Ini juga jalan menuju Gele. Tapi yang ini depan Madrasah Aliyah. Nah, di sini jalan swadaya. Para pimpinan OPD Pulau Taliabu. Kalau menuju ke ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut atau Kecamatan Lede dan seterusnya di pantai utara Pulau Taliabu dan mereka menggunakan akses darat, maka ya mereka lintasi ini jalan swadaya depan Madrasah Aliyah Negeri ini. Dari mana? Oh ya, oke. Makasih. Ya, jadi semua para pimpinan OPD melintas di jalan ini. Nah, di atas jalan yang diswadaya oleh keringat masyarakat Desa Gele Onemai Salati. Mereka yang menguasai anggaran miliaran itu tidak menyumbang. Ya mungkin ada tapi kita tidak tahu, yang jelas bisa dipastikan tidak menyumbang untuk jalan ini, tapi mereka melintas di sini. Ya, suasana sudah makin senja. Sepertinya masjid sudah berbunyi. Salawat tarhim sudah berkumandang sebagai pengantar azan maghrib. Kayaknya sayup-sayup suara salawat dari speaker masjid di Desa Salat. Kita masih berada pada jalan poros Salatinggele lewat di depan Madrasah Aliyah Negeri Man Pulau Taliabu. Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya hasil swadaya masyarakat juga. Ya, Madrasah Aliyah Negeri, Sanawiyah Negeri di Pulau Taliabu semua ada di Desa Gele Onemai, hasil keringat masyarakat, hasil swadaya masyarakat. Di sebelah kanan saya ini pagar Madrasah Aliyah Negeri. Abiau. Ya. Itu semua swadaya. Swadaya yang diusulkan untuk dinegerikan karena madrasah yang negeri semua se-Indonesia ini adalah swadaya. Anehnya, negara yang dimerdekakan oleh para santri madrasah, tapi madrasah yang didirikan di atas tanah yang dia merdekakan, di atas negeri yang dia merdekakan. Begitu banyak darahnya para santri mengalir demi kemerdekaan bangsa ini. Tapi madrasah-madrasah yang memproduksi mentalitas pemberani para santri itu justru dianaktirikan. Ya. Itulah fenomena yang sedang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Ya, kita sudah berada di Desa Onemai. Jadi saya akan berbelok di sini karena jalannya menderita di sana. Kita kembali ke jalan yang baru. Kabeh enak lewat sini mulus. Ini jalannya mulus jadi biar mutar lewat sini bagus. Kabeh. Kita lewat sini. Nah, nanti akan tembus ke jalan yang tadi lagi, kita belok lagi. Nah, sini juga agak rusak, ini loncat-loncat lagi. Tabeo.
kita coba belok lagi ke atas untuk mencari jalan yang terbaik. Tabiang, tabiang. Ya, kita sudah depan. Permisi, depan SD Impres Desa Onemai. Dulu ini Desa Gele ya. Nah, ini jadi Desa Onemai setelah dimekarkan. Ini ada tenda. Oh, tenda hari duka. Iya, bisa lewat apa? Pelan-pelan. Ya, ini tenda kedukaan Ibu Siti Aminah. Tabiang. Tidak sedang malam sehingga lampu harus dinyalakan. Masjid sudah tarhim, anda maghrib telah tiba. Tarhim pengantar azan. Tabiang. Alhamdulillah kita sudah tiba di seputaran rumah kita. Allah Akbar, jalannya loncat-loncat. Wah, kita harus cuci motor dulu ke apa ini? Nah, ini. Cuci motor dulu sedikit. Waduh. Oke, perjalanan kita sampai di sini. Kita sudah berada di Simpang 3 depan kantor Desa Gele dan sudah menjelang azan maghrib. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.